Maka kembalilah Khadijah kepada Muhammad dan menceritakan apa yang disampaikan Warakah. Kemudian Muhammad bertawaf di Ka'bah, dia bertemu dengan Warakah. Warakah berkata, "Wahai anak saudaraku, ceritakan kepadaku apa yang telah engkau dengar." Kemudian Muhammad menceritakan apa yang dialaminya. Warakah lalu berkata, "Demi jiwaku yang berada di tangannya, sesungguhnya engkau adalah nabi umat ini. Telah datang kepadamu malaikat Jibril yang dahulu pernah datang kepada Musa. Seandainya aku hadir pada masamu, niscaya aku akan benar-benar menolongmu. Andai saja aku masih muda, duhai, andai aku masih hidup saat kaummu mengusirmu." Kemudian Muhammad bertanya, "Apakah mereka akan mengusirku?" Warakah menjawab, "Ya, tidak seorang pun yang datang sepertimu kecuali dia akan dimusuhi. Dan, engkau benar-benar akan didustai, disakiti, diusir, dan diperangi." Tak lama setelah itu, Warakah wafat dan wahyu juga terhenti. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Selama beberapa waktu, Muhammad tidak pernah lagi melihat Jibril atau juga mendengarnya. Maka terputuslah wahyu selama 3 tahun lamanya. Selama itu berbagai dugaan dan prasangka bersemayam di pikiran Rasulullah. Apa yang sudah terjadi? Seakan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hikmahnya dengan memberi Rasulnya kesempatan untuk merenung, memikirkan makna di balik perkara-perkara yang tidak biasa ini. Di mana hal itu membutuhkan persiapan akal dan jiwa yang tinggi. Muhammad terus merasa risau dan cemas. Apakah yang disaksikannya itu hanya hayalan? Namun, beliau yakin pada dirinya melihat Jibril dan mendengar suaranya. Tak mungkin perkara ini membingungkannya. Ditambah pula dengan ucapan Warakah kepadanya, "Jika semua ini memang terjadi, mengapa Jibril tak menampakkan diri lagi di hadapannya?" Periode terputusnya wahyu adalah masa-masa paling sulit bagi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini membuat Muhammad rindu ingin bertemu Jibril sekali lagi. Jibril yang sebelumnya telah membuat hatinya takut saat pertama kali bertemu, kini dirinya merasa ingin bertemu kembali. Inilah hikmah yang lain dari hikmah-hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas terputusnya wahyu kepada Muhammad selama 3 tahun. Muhammad mulai memikirkan tentang risalah yang diembannya. Akan tetapi bagaimana memulainya dan apa yang dilakukannya? Beliau tidak memiliki apapun dan tidak tahu harus memulai dari mana. Beliau terus saja demikian, dan hampir saja rasa putus asa menghinggapi hatinya. Beliau meyakini bahwa segala sesuatunya telah berakhir, risalah, hingga ayat-ayatnya. Muhammad sangat bersedih hati. Beliau mulai berpikir mungkin saja apa yang dilihatnya sekadar hayalan, sebagaimana hayalan para dukun yang dibisikkan setan-setan. Dadanya terasa sempit dan jiwanya terasa begitu terhimpit. Beliau lalu berbagi rasa mencurahkan rasa sedih dan sempitnya kepada Khadijah, seraya berkata, "Wahai Khadijah, demi Allah, aku tidak pernah benci kecuali kepada berhala dan para dukun, dan sungguh aku khawatir akan menjadi dukun peramal." Khadijah lalu menenangkan beliau, menghilangkan rasa cemasnya dengan berkata, "Demi Allah, sekali-kali tidak. Allah tidak akan pernah meninggalkanmu. Sebab engkau adalah orang yang senantiasa menyambung silaturahim, memuliakan tamu, menanggung beban yang berat, menolong yang benar, dan engkau memiliki sifat-sifat kebaikan yang tidak mungkin bagi setan menjerumuskanmu." Ketidakpastian wahyu membuat Muhammad mengira bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah marah kepadanya dan meninggalkannya. Berbagai macam prasangka membayangi pikirannya. Beliau menduga Allah Subhanahu wa Ta'ala menarik kembali penugasannya, sebab beliau tidak pantas untuk mengemban risalahnya. Hal itu kian membuatnya sangat sedih dan nelangsa. Beliau mencoba mencari Jibril di puncak bukit atau di dalam gua setiap malam, tetapi tidak ada hasil. Tatkala keputusasaan menyergap hatinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menunjukkan rahmatnya. Jibril muncul kembali di ufuk langit seperti pertama kali, memanggilnya dengan suaranya yang bergemuruh. "Hai Muhammad, sungguh engkau adalah Rasulullah dan aku Jibril." Rasa takut hinggap kembali seperti pertama kali. Beliau terjatuh ke tanah akibat panik luar biasa. Beliau bergegas kembali kepada keluarganya dan menggigil, seakan demam parah menyerangnya. Beliau berkata, "Selimuti aku, selimuti aku."
Tak ada keraguan bahwa pertemuan manusia dengan malaikat merupakan sesuatu di luar kesanggupan manusia. Meskipun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mempersiapkan baginya hubungan yang luar biasa ini, dan memberinya kekuatan dan keberanian untuk berjumpa dengan Jibril, akan tetapi tetap saja bertemu malaikat membuatnya terguncang. Wajah Muhammad langsung berubah, bulir-bulir keringat membasahi mukanya pada hari yang sangat dingin itu. Guncangan yang dialami Muhammad akibat pertemuannya dengan Jibril adalah guncangan yang sama saat beliau pertama kali berjumpa dengan Jibril. Meskipun beliau sangat menanti dan mendambakan akan perjumpaan ini, pada pertemuan pertama, rasa panik datang karena dampak keterkejutan. Adapun perjumpaan kedua, rasa panik dikarenakan penantian yang sangat lama, bahkan berupa harapan, kerinduan, pengandaian untuk bertemu. Meski demikian, beliau tetap jua mengalami rasa takut dan panik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan pertemuan itu dengan berkata, "Tatkala aku sedang berjalan, aku mendengar suara dari langit. Kuangkat pandanganku ke langit. Ternyata dia adalah malaikat yang pernah mendatangiku di Gua Hiro dan sedang duduk di atas kursi antara langit dan bumi. Aku sangat takut hingga terjerambab ke tanah. Aku lalu kembali pada keluargaku dan kukatakan, 'Selimuti aku, selimuti aku.' Khadijah segera mendekapnya dan menenangkannya. Tatkala beliau tidur, tiba-tiba beliau bergetar, napasnya berat, dan dahinya basah oleh keringat. Beliau lalu bangkit untuk mendengarkan malaikat menyampaikan wahyu kepadanya. 'Hai orang yang berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan. Dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu, bersabarlah.' Surah Al-Mudaththir. Saat itulah Muhammad memahami sepenuhnya bahwa ini perkara yang sungguh-sungguh. Urusan ini amat besar. Jiwanya kembali tenteram. Beliau ridho atas apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala persiapkan baginya. Mengerti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak meninggalkannya dan membiarkannya, bahkan Allah menyiapkan baginya suatu hal yang luar biasa. Khadijah merasa kasihan kepadanya dan menyuruhnya untuk kembali beristirahat. Namun, beliau berkata, 'Hentikanlah hai Khadijah masa tidur dan istirahat. Sebab Jibril telah memerintahkanku untuk memperingatkan manusia dan menyeru mereka pada jalan Allah dan menyembahnya. Maka siapakah yang harus aku seru, dan siapakah yang akan menyambut seruanku?' Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menenangkan kebimbangannya dan menguatkan hatinya dengan ayat-ayatnya, demi waktu matahari sepenggalan naik, dan demi malam apabila telah sunyi. Dan sesungguhnya hari kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang sekarang. Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu. Lalu hati kamu menjadi puas. Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu? Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk. Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan. Sebab itu, terhadap anak yatim janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Dan terhadap orang yang minta-minta, janganlah kamu menghardiknya. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu siarkan. Quran Surah Ad-Duha. Setelah hati Muhammad merasa tenang akan kebenaran risalahnya, mulailah beliau memikirkan cara melaksanakannya, juga langkah-langkah dakwahnya. Bagaimana menyampaikan kepada manusia yang telah terjerembab dalam kebatilan dan tersesat terlampau jauh. Kata-kata apa yang beliau ucapkan agar sampai pada hati mereka? Sebab watak manusia adalah memusuhi hal-hal yang tidak mereka ketahui. Bukan persoalan mudah untuk mengubah kebiasaan. Terlebih, beliau mengajak mereka pada kebaikan, sementara mereka membencinya. Sebab, fadilah dan kebaikan akan mencegah mereka dari berbagai kenikmatan yang mereka peroleh dengan cara tidak benar. Akan melarang mereka dari keistimewaan yang mereka peroleh dengan cara batil, baik itu harta kekayaan, perbudakan, dan kekuasaan, dan juga mengikat kebebasan mereka dalam berhura-hura dan bersenang-senang. Manusia tidak ingin ada ikatan yang menghalangi pelampias syahwat dan kesenangannya. Bagaimana membuat mereka menerima hal-hal yang gaib, akan keberadaan Allah, malaikat, hari akhir, kebangkitannya dan hisab.
Mereka semua terlelap dalam keterlenaan, meyakini bahwa kehidupan adalah segala sesuatu. Adapun sesudah kematian tidak ada sama sekali. Betapa jauh menyimpang pemahaman akal kaumnya bagaimana mereka bisa menerima jika berhala-berhala yang disembah orang-orang tua dan leluhur mereka adalah suatu kesesatan yang nyata. Bagaimana mereka bisa rela jika dikatakan bahwa bapak-bapak mereka dan leluhur mereka berada di neraka, sementara orang Arab sangat menghormati leluhur mereka. Ditambah lagi berhala-berhala ini adalah sumber rezeki mereka dan simbol kehormatan di kalangan bangsa Arab. Apa yang akan dikatakan orang-orang jika mereka mendengarkan hal itu? Alasan apa yang dapat memuaskan hati dan pikiran mereka? Apakah mereka akan membiarkannya bebas menghinakan Tuhan-Tuhan mereka, membodohi akal pikiran mereka, dan mengatakan apa saja yang hendak beliau katakan? Kegemparan apa yang akan terjadi akibat dakwahnya? Dakwahnya bertujuan meruntuhkan tatanan masyarakat yang rusak dan sesat ini, dan menggantinya dengan masyarakat yang dipenuhi keutamaan, kebenarannya dan cahaya. Kekuatan apakah yang dibutuhkannya untuk mewujudkan hal tersebut? Dengan akal apakah sehingga memungkinkannya untuk memenangi dakwahnya? Apakah mungkin satu orang lelaki mengubah seluruh masyarakat? Dapatkah beliau berdiri tegar di hadapan kebengisan dan keangkuhan para pembesar kaumnya? Sebab keberadaannya mengancam kepentingan dan hawa nafsu mereka. Apa yang harus diperbuatnya jika mereka menimpakan kekejaman dan pelampiasan dendam kepadanya? Padahal semua itu sangat mudah bagi mereka. Akan tetapi, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam kitabnya, "Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan apa yang diperintahkan itu, berarti kamu tidak menyampaikan amanatnya. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir." Quran Surah Al-Maidah ayat 67. Jadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengembankan tugas kepadanya, Dia pula yang akan dan jadi penolong dan sandaran baginya. Adapun yang mesti dilakukannya adalah menyampaikan dakwah, menunaikan amanah, dan memikul yang berat ini di atas pundaknya. Maka, niscaya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang. Hendaknya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab segala urusan akan dikembalikan kepadanya, baik itu sebelum dan sesudahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya dan jangan lupa like dan subscribe channel ini. Terima kasih.